Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Ya, mohon maaf ini karena kondisinya sedang drop. Jadi mohon maaf jika suaranya ada perubahan ya. Namun pada hari ini akan saya tunjukkan kepada sobat keluarga semua terkait dengan kendala-kendala apa saja yang ada di tol Cinere Jagorawi seksi 3. Kita akan mulai dulu dari area kukusan ya. Walaupun sebenarnya di area ini tertulis sudah selesai atau sudah 0%, kita bisa melihat ini adalah di area Masjid Al Furqon. Di yang pertama ini adalah menurut data pembebasan lahannya sudah 100% artinya. Tapi sampai detik ini saya tidak tahu ya, karena saat saya coba datang ke lokasi saya tidak menemui siapapun. Jadi saya juga tidak bisa mendapatkan narasumber kira-kiranya mengapa atau ada apa atau prosesnya kira-kira sampai di mana gitu ya di masjid ini. Apakah memungkinkan, karena kita tahu sendiri bahwa Pak Presiden meminta untuk Oktober ini bisa difungsionalkan. Nah, ini termasuk yang akan terdampak ya. Kita lihat sendiri. Ini di saluran air ya. Jadi sebenarnya memang tidak kena semua kalau cuma bicara bagian jalan tol, namun karena ini tidak mungkin juga dipotong setengah, maka dia kena dampak seluruhnya. Nantinya itu berarti bagian dari tanah sisa yang akan menjadi pengelolaan dari jalan tol. Ya. Nah, ini adalah kurang lebihnya gambaran dari masjid atau satu tanah wakaf yang sampai saat ini terlihat demikian. Ya, jika kita ingin lihat bagaimana titik map view-nya, kalau kita lihat dari posisi 90 derajat, maka kurang lebih untuk bisa menggambarkan titik di tanah wakaf ini saya akan perlihatkan ya. Jadi dia posisinya itu persis di jalur saluran air ya. Nah, seperti yang terlihat di video hari ini. Ya, jadi persis di saluran air dan nantinya akan dibebaskan semuanya. Lalu yang titik yang berikutnya yang juga bisa dikatakan sebagai bagian dari target Oktober 2022. Ini adalah wilayah yang terakhir. Ini adalah tanah yang berisi pohon belimbing kalau tidak salah, dan juga ini adalah rumah di jalur dari RAM 5 ya. Jalurnya RAM 5 persis di sampingnya. Jadi memang tidak di jalurnya, namun rumah ini tetap berada di jalur hijau atau di daerah yang nantinya akan tanam-tanami pohon ya gitu. Nah, untuk melihat secara utuh bidang yang ada pohon belimbing, biasanya kan saya selalu terbang tinggi di area ini karena ada sutet. Saya coba terbang rendah untuk memperlihatkan situasi yang ada di area yang belum bebas ini ya. Jadi ini adalah area yang belum bebas. Kita doakan mudah-mudahan pada bulan Oktober atau sebelum bulan Oktober ini sudah bebas semua, sehingga targetnya Oktober ini sudah bisa benar-benar difungsionalkan untuk tersambungnya Cijago 3 dengan Desari Jor 2. Ya, kita beranjak dari ruas berikutnya yaitu Krukut Cinere ya. Tadi kita sudah lihat bagaimana ruas kukusan Krukut. Nah, ternyata ada beberapa titik rumah di area ini, di area ruas Krukut Cinere.
Di dekat dengan jalurnya Ram 5 terdapat ada satu rumah di sana ya. Sudah saya tunjukkan juga di video sebelumnya. Ada rumah yang persis di sana. Lalu ada juga rumah lainnya ya. Nanti kan saya tunjukkan. Jadi di sini ada satu rumah yang tidak terlihat ya kalau karena ketutupan sama jembatannya Ram 2, Ram 5 maksud saya. Jadi saya saat terbang mengambil video di simpang susun Krukut ini, saya tidak bisa melihat rumah tersebut ya, karena saya posisinya pasti terbang itu dari sisi antara Lontar ataupun dari Rawajati. Nah, ini juga satu rumah ya, satu bidang rumah juga yang belum bebas ya. Ini di jalurnya Ram 2 dengan Ram 7 nantinya ya. Ini yang saya bantu dengan panah. Lalu di sini juga ada satu rumah juga yang masih di antara masih banyak pohon-pohon juga ya. Nah, ini dia. Kalau saya zoom, saya tidak bisa terbang rendah di sini karena posisinya persis di Sutet ya, di persis di Menara Sutet. Sangat berbahaya kalau saya terbang rendah di sini. Kecuali saya harus terbang ke sana dulu, posisi terbang saya harus dari sana gitu ya, untuk bisa melihat pesawat drone-nya. Dan ini adalah bidang lahan juga yang belum bisa dikerjakan, artinya belum selesai, karena nggak mungkin kalau sudah bebas itu dibiarkan demikian ya, karena batas-batasnya juga sudah dibuatkan, namun ini belum bisa dikerjakan, artinya belum selesai. Nah, ini kalau kita buatkan juga, kita luruskan gitu ya, maka kurang lebihnya akan seperti ini nih. Sudah ada batas-batasnya, sudah mulai terlihat. Di sini juga ada rumah-rumah yang sudah dibongkar, ada juga yang belum dibongkar ya. Artinya yang sudah dibongkar adalah yang sudah dibayarkan atau sudah selesai proses pembayarannya. Sedangkan yang belum ini adalah berarti yang belum selesai proses pembayarannya. Kita lihat masih ada beberapa rumah yang jelas-jelas ini masih belum selesai ya, di rumah-rumah ini. Jadi ini jalur-jalurnya sudah mulai saya perlihatkan kepada sobat keluarga semuanya. Dan untuk di box juga demikian ya. Jadi ini masih ada beberapa titik yang kondisinya ternyata memang seperti yang bisa sobat keluarga lihat sendiri, bahwa masih belum selesai untuk pembebasan lahannya. Jadi masih cukup banyak ya di daerah sini ya. Oke, sekarang kita akan coba maju lagi ya. Kita ini udah berada di box traffic Pendowo dan Cakra. Kita coba maju lagi terus ke depan untuk melihat titik mana aja yang belum. Jadi saat ini kita berada di ruas Krukut Cinere ya. Jadi bagi yang mungkin baru saja bergabung gitu ya, maka di sini bisa kita melihat bagaimana titik-titik progres yang ada di ruas Krukut Cinere. Saya akan coba usahakan bantu dengan garis-garis terluar dari jalan tol atau main road-nya, sehingga membayangkan bagaimana area-area yang memang belum bisa dikerjakan oleh kontraktor, atau memang proses pembebasan lahannya ini belum selesai begitu ya. Karena gini, kalau kita melihat hari ini bangunan tersebut masih ada, maka ada dua kemungkinan. Pertama, bisa jadi mereka sudah dibebaskan lahannya, namun masih dalam proses yang 1 minggu diberikan, kayak seperti di Modern Hill ya. Ada 1 minggu diberikan waktu untuk persiapan pindah gitu. Atau ya tadi seperti tanah wakaf itu yang saya tidak tahu, katanya sudah dikonsinyasikan atau di apa namanya ya, tapi sampai sekarang ternyata belum bisa dibongkar juga. Jadi sudah lebih dari 1 minggu sejak kita lihat dinyatakan sebagai sudah 100% pembebasan lahan, namun belum ada perubahan yang signifikan ya. Nah, seperti itu ya. Dan pihak yang keduanya adalah memang kalau udah nyata-nyata belum dia apa-apain, berarti memang kemungkinan besarnya berarti belum selesai proses pembebasan lahannya. Jadi inilah kurang lebihnya dari titik Cakra tadi menuju ke arah gerbang Tol Limo. Saya berikan gambar tarikan garisnya agar memudahkan sobat keluarga semua untuk melihat area mana yang memang belum selesai pembebasan lahannya ya. Oke, nah sekarang kita akan lihat dari terbang rendah dulu nih ya. Jadi saya akan tunjukkan sedikit aja kalau boleh ya. Jadi sebelum kita nanti lihat area gerbang Tol Limo ke kanan dan ke kirinya, area terluar, saya akan tunjukkan dulu ini merupakan bagian dari
galian terdalam. Nah, ini saya sengaja terbang rendah ya, terbang rendah sengaja untuk memperlihatkan kondisi saat di bawah. Kalau kita berada di bawah nih, apa benar-benar sudah dinyatakan sebagai galian terdalam gitu ya. Nah, inilah kondisinya kalau kita lihat dari bawah. Ini adalah rumah yang sering kita ambil dari udara, tinggal satu nih udah di kiri kanannya udah digali ya. Udah digali gitu. Jadi ini adalah area yang terdalam. Dan ini kita lihat, kalau kita lihat selanjutnya juga sudah digali terus. Dan ini kebetulan saya ambil saat baru saja hujan ya, baru saja turun hujan maksud saya ya, pada malam harinya sehingga masih terlihat basah. Saya ambil di pagi hari agar bisa terlihat dengan jelas. Ya, inilah galian, kondisi terkini galian kalau kita bisa melihat galian terdalam seperti ini. Dan inilah ya, kalau kita lihat terus ini, maka galian-galian terdalamnya itu udah semakin di dalam, makin digali terus makin dalam ya. Karena emang areanya setahu saya di sini belum ada perubahan dari pembebasan lahannya. Warga-warga juga belum ada informasi lagi. Biasanya kalau ada pembebasan lahan mereka ngasih kabar ke saya. Jadi saya anggap aja memang belum ada informasi tambahan. Kalau ada update maka saya akan update di video-video berikutnya bahwa sudah ada pembebasan lahan gitu ya. Nah, inilah kondisinya nih kalau kita terbang rendah maka seperti ini. Jadi kondisi yang bisa kita lihat galian-galian terdalam. Ini juga area pesantren dan beberapa rumah warga yang sudah di tengah-tengah galian ya. Nah, ini terus seperti ini kondisinya. Nah, kalau kita ke atas maka kurang lebihnya akan seperti ini ya. Nah, ini saya coba naikkan drone-nya. Maka tampilan dari drone-nya akan seperti ini tuh ya. Jadi dia benar-benar udah di antara galian yang terdalam. Saya biasanya kan cuman satu view aja dari atas gitu ya. Jadi mungkin buat sobat keluarga semua bingung mana dalamnya gitu ya. Nah, sekarang saya ambil dari bawah terus memperlihatkan dari atas gitu ya. Nah, ini silakan sobat keluarga semua nilai sendirilah ya. Saya nggak tahu lagi kalau ini bukan dinyatakan sebagai galian terdalam, mungkin masih ada yang nggak percaya dengan saya gitu ya. Maka silakan juga bisa datang sendiri. Ini adalah area gerbang Tol Limo di dekat Jalan Naman Iskandar dan Jalan Limo Raya ya, atau Jalan Bruyung. Nah, disinilah kurang lebihnya, di Jalan Istiqomah atau Jalan Swadaya. Nah, sekarang kalau kita lihat dari udara lagi untuk area terluar di sisi kanan dan di sisi kirinya. Nah, saya tunjukkan ya di video ini area terluar, baik itu sisi kanan. Ya, ini kita akan ke sisi kanan dahulu. Karena gerbang tolnya kan berbentuk garpu tala lah gitu ya. Bagian tengahnya adalah main road. Sisi kanannya ini adalah akses keluar masuk yang berbeda tentunya. Akses kirinya juga keluar masuk dengan jalur yang berbeda. Jadi masing-masing akses keluar masuknya itu memiliki tujuan dan dari arah yang berbeda. Ya. Dan ini adalah area sisi yang kanan. Kurang lebihnya garisnya akan saya bantu dengan sebisa mungkin yang saya tahu ya, batas-batas terluarnya. Maka kurang lebih berada di area yang sudah saya bantu garis ini ya. Jadi berada di sini sampai nanti ke area jembatan Sungai Pesanggerahan. Nah, kalau area jembatan Sungai Pesanggerahan ke perbatasan Tol Serpong Cinere itu udah semua selesai pembebasan lahannya, jadi kita tidak perlu mengambil gambar dari sana ya. Jadi ini saya tunjukkan area-area mana yang menjadi kendala atau yang memang belum selesai pembebasan lahannya, ataupun saya nggak tahu ya. Seperti saya katakan tadi yang di tanah wakaf itu kan saya nggak tahu. Saya harus dapat informasi dari mana, narasumbernya kemana gitu ya, untuk mengetahui kira-kira sampai mana, kenapa gitu. Itu belum dapat saya gitu ya. Bukan berarti saya nggak mau ngasih tahu ya. Jadi saya belum tahu gitu. Makanya kalau saya emang nggak tahu, saya katakan saya nggak tahu. Daripada nanti sok tahu, nanti jadinya malah berbahaya. Kalau saya sok tahu memberikan opini yang nggak jelas gitu ya, maka itu saya udah salah juga gitu ya. Nah, makanya sebisa mungkin data-datanya, narasumbernya saya harus jelas dan menyampaikan ini kepada sobat keluarga semua biar mengetahuinya juga secara jelas begitu ya, dari semua data-data yang bisa saya berikan kepada sobat keluarga semua. Nah, inilah dari sisi kanan sampai ke jembatan Sungai Pesanggerahan yang memang belum
bisa dikerjakan. Sedangkan kalau dari sisi kiri, sekarang kita melihat dari sisi kiri video. Ini adalah akses gerbang tol juga ya. Kita dilihat dari sisi kiri. Nah, ini sisi kiri ini sudah jauh lebih banyak, namun masih ada yang memang belum selesai proses atau progres pembebasan lahannya. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Sepertinya sudah semua ya. Jadi ini adalah bagian terakhir yang bisa saya sampaikan. Silahkan disimak sampai habis kalau memang Sobat Kuku semua ingin tahu batas-batas terluar dari gerbang tol Limo yang memang area mana sih yang belum bebas gitu ya. Terima kasih sudah menonton. Jika ada saran masukan, tulisnya di kolom komentar. Saya mohon maaf atas segala kekeliruan. Kita bertemu lagi di video drone berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.